Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita. Beliau bertanya, apa sebenarnya Kang Mas tentang manfaat daripada tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa? Apakah ada manfaatnya kepada jasad kita ataukah hanya kepada ruhani saja? Jadi kita jawab, manfaatnya jelas ada kepada jasmani. Banyak sekali manfaat-manfaatnya. Jadi tidak hanya ketika kita tazkiyatun nafs hanya manfaatnya kepada ruhani saja, tidak. Justru terlihat tampak kepada jasmaninya, kepada lahirianya. Nah, justru untuk memperbaiki daripada yang di luar ini, jasad ini, jasmani ini, tentunya perbaikinya dari dalam dulu. Apa yang mau diperbaiki? Batin kita ini. Nah, inilah batin, inilah yang menjadi pondasi nanti ketika dia kuat, maka jasad juga manfaatnya dia ikut kuat. Ketika di dalam batin itu ada berjiwa, berkobar, bersemangat, maka jasmani itu tentunya kuat. Ketika tekadnya kuat, maka jasmaninya juga kuat. Prinsipnya kuat, maka jasmaninya juga ikutan. Begitupun dengan ketika batiniahnya sakit, maka jasmanianya juga sakit. Macam-macam penyakitnya. Ada penyakit-penyakit ini dan sebagainya. Dan justru kita lihat ke papan tulis, kita perlihatkan bagannya, perhatikan daripada apa yang kita tulis. Kita bagi dua saja dulu, lahir batin, jasmani rohani. Lahir garis miring jasmani, batin garis miring ruhani. Lahir, batin, jasmani, rohani. Sumber penyakit pada diri dua ini itu 70%-nya 70% itu dari ruhani, batin, dari batin. 70%. Batin ini dalam kurung nafs, jiwa. 70%-nya daripada jiwa, dari batin. Apa itu jiwa? Di mana kedudukannya jiwa? Jiwa itu pikiran dan perasaan. Itu jiwa. Pikiran, perasaan itu adalah jiwa. Bahasa Arabnya nafs. Itu pikiran, perasaan. Jadi penyakit sebenarnya, penyakit jasmani itu sebenarnya 70% dari pikiran dengan perasaan. Pikiran dengan perasaan itu 70% munculnya penyakit di situ. Dari pikiran dengan perasaan. Kalau kita berbicara kenyataannya, berbicara syariat, berbicara sunnatullah, di sini kita bicaranya. Kalau kita berbicara tauhid, hakikat 100% penyakit itu dari Allah Ta'ala. Kalau kita berbicara sunnatullah ini, 70% dari pikiran dan perasaan. 30%-nya kemana, Mas? Terbagi. 20% dari makanan dan minuman, 10% dari pola hidup. Itu 30%-nya. 20% dari makanan dan minuman, 10% dari pola hidup. Disinilah kelemahan kita sebagai manusia secara syariat ya. Kita lebih memperhatikan, memperhatikan jasmani dengan olahraga, pola hidup sehat itu 10%. Jarang begadang dan sebagainya. Misalnya kan 8 jam tiap hari misalnya, itu 10% dari situ. Kemudian 20%-nya menjaga makanan dan sebagainya, itu 20%. Nah, tetapi kenapa kita tidak pernah memperhatikan
sumber daripada penyebab asbab sunnatullah, ya, kita bicara asbab sunnatullah, 70%-nya dari pikiran dan perasaan. Dan ini tidak bisa dibantah, tidak bisa dibantah. Bahkan dunia kedokteran pun 100% percaya, 70%. Jadi kalau kita hanya mengobati secara lahiriah saja, di lahirnya saja dengan obat-obatan, dengan sebagainya, pola hidup sehat, nah itu baru 30% semuanya. Dan itu tidak bisa dikatakan sembuh total sampai ke akar-akarnya. Di mana penyebab asbabnya sunnatullahnya yang paling banyak itu 70% dari sini, dari batin, dari nafs, dari jiwa ini, pikiran, perasaan. Jadi kalau kita tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, otomatis jasad juga ikut merasakan. Macam-macam tazkiyatun nafs, jiwa itu, pembersihan jiwa, penyucian jiwa itu macam-macam. Disucikan jiwanya itu macam-macam. Apanya yang mau disucikan? Jiwanya. Yang mana jiwa? Pikiran dan perasaan. Pikiran yang sering lari-lari itu mau disucikan. Perasaan itu juga yang sering berubah-ubah, iri, dengki dan sebagainya, itu yang mau disucikan. Nah, macam-macam metode penyuciannya. Ada dengan membakar dengan zikir, ada dengan metode sholawat. Nah, kalau metode membakar dengan zikir agak ekstrim memang pembakaran. Tapi jalur tercepat adalah dengan sholawat tadi. Kenapa bisa begitu? Kalau kita kembali ke runtutan sejarah dahulu, sebelum alam semesta diciptakan, sebelumnya semua jadi. Di situ Allah Subhanahu wa taala pernah berdialog dengan nafsu. Pernah berdialog. Dikasih tahu, aku ini adalah Tuhanmu. Dia bilang nafsu apa? Kurang lebih bahasanya seperti kita. Tidak. Saya, kamu, anak, anta, aku ya, kamu ya kamu. Itu nafsu. Dikurung, dibakar dulu. Dibakar ribuan tahun. Dilepaskan begitu juga. Sampai 3 kali begitu juga, tidak bisa. Tetap memberontak, tetap tidak bisa. Tapi ketika dia dikurung dan tidak dikasih makan, di sini maknawiahnya apa? Maksudnya, hakikatnya tidak dikasih makan. Apakah nafsu itu makan di sana waktu dulu, dimakankan buah-buahan? Bukan. Maksud tidak dikasih makan itu dia dikurung, dikekang, dia dipuasakan. Dia tidak dikehendaki untuk kesana kesini, terbang kesana kesini. Ini perumpamaan jiwa itu pada saat itu dikurung. Dikurungnya di mana? Di situ. Dikurungnya jiwa itu pada hakikat Muhammad. Di situ dikurung jiwa. Apa tadi jiwa? Nafs. Apa tadi nafs? Nafs, pikiran, perasaan. Pada diri kita itu adalah pikiran, perasaan. Dikurung di mana? Hakikat Muhammad. Kalau membersihkan jasmani lahir itu dengan air. Wudhu dengan air. Kita kena najisnya anjing dengan babi, itu dengan air. Salah satunya dengan pasir, dengan debu. Tapi najisnya batin ini apa penyuciannya? Jiwa ini dengan apa? Macam-macam. Ada dengan zikir, dengan cara membakarnya. Ada dengan sholawat, dengan duduk di hakikat Muhammad tadi, dengan wasilah itu. Macam-macam cara. Iblis pakai cara apa, Mas? Pakai cara zikir iblis. Tazkiyatun nafsnya dahulu, Azazil. Tapi melupakan asal daripada hakikatnya. Menafikan itu langsung mau kepada Allah. Narnya naik. Dia mau langsung kepada Allah. Jiwanya langsung kepada Allah. Itulah nar, iblis. Ini berbeda nafs. Pembersihan jiwanya, penyucian jiwanya dengan salawat. Jadi dua-duanya ambil. Dua-duanya. Ketika pun dengan zikir, membersihkan atau menyucikan jiwa dengan zikir, pakai dengan hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad yang berjalan, yang berzikir tadi. Jangan kita, jangan nafs, jangan jiwa. Ketika jiwa berjalan, berzikir, mengingat Allah,
Itu yang dikatakan hakikat iblis. Hakikat iblis. Itu kalau kita berbicara hakikat. Lah bukannya saya yang berzikir. Itulah kalau di dalam pelajaran hakikat, kita yang membawa diri untuk berzikir, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, hakikatnya itu iblis. Nah, kita maksudnya mempelajari ini untuk ke diri ya, bukan untuk orang, bukan. Untuk ke diri, untuk kita mencela diri, menghakimi diri namanya, bukan ke orang. Nah, seperti itu. Kembali ke topik. Manfaatnya sangat jelas. Jadi akar permasalahan kalau kita mau menyembuhkan juga daripada jasmaniah tersebut, menyehatkan jasmaniah tersebut yang ada, itu permasalahannya juga akar utamanya kalau mau dicabut secara betul-betul, itu perbaiki dari pikiran dan perasaan, dari jiwa, dari dalam. Di situ akar permasalahannya. 70%. Jadi kalau kita gambar mim, ha, mim, dal, atau kepala, bahu, pusat dengan kaki dua, mim, ha, mim, dal. Nah, di kepala ini, dengan di dada kita, di ulu hati, itu namanya nafs, pikiran dengan perasaan. Di situ kedudukannya nafs, dalam kurung jiwa, nafs atau jiwa. Itu di pikiran dengan perasaan. Itu kedudukannya di kepala dengan ulu hati. Di kepala dengan ulu hati. Pikiran, perasaan, itulah nafs. Nafs ini apa? Diri. Diri apa? Diri ego. Diri Adam. Diri palsu. Tuh, diri kita yang palsu. Diri palsu. Diri kita itu yang diadakan. Itu diri ego. Pikiran, perasaan. Nah, lalu yang di pusari itu, yang di dalam pusari itu adalah diri sejati. Diri sejati atau rasa sejati. Manusia yang sebenar-benarnya manusia. Itulah hakikat Muhammad atau sir rahasia. Insan kamil. Nah, ini insan kamil. Di dalam pusar itu Nah, ketika pikiran dengan perasaan dikurung di situ, didiamkan di situ, dileburkan di situ, maka yang 70% tadi ya, dari batin itu, pikiran perasaan itu mulai tenang dan bisa tinggal sisanya 30%-nya pola hidup dengan makanan tinggal kita atur. Jadi untuk mendapatkan manfaat yang sangat banyak, misalnya dari pertanyaan saudara kita tadi ya, daripada jasad, kuncinya di sini dulu, 70% dari dalam, pikiran perasaan. Ketika pikiran perasaan kita itu lari-lari terus kemana-mana dan sebagainya, apalagi terlalu beban banyak dan sebagainya, nah di situ berlaku keburukannya itu kepada jasad. Berlaku kepada jasad. Orang yang terlalu beban, pikiran perasaannya lari-lari dan sebagainya, tidak tenang, maka itu ada dampaknya kepada jasad. Dampak besar itu. 70% dari situ. Ulu hati, asam lambung dan sebagainya, semuanya dari situ. Pikiran perasaan 70%-nya. Makanan 20%, pola hidup yang tidak sehat 10%. Jadi kalau mampu pikiran dengan perasaannya dikurung di diri sejati, di rasa sejati, di hakikat Muhammad itu, di sir, maka lama-lama pikirannya tenang, perasaannya tenang. Pikiran perasaan tenang, nafas ikut tenang. Nafas tenang, jantung ikut tenang, tidak berdebar-debar. Di situ kuncinya ketenangan. Namun mengapa banyak juga para guru-guru marifat, wali-wali juga yang sakit, bahkan para nabi seperti Nabi Ayub dan sebagainya, itu ada maksud tertentu, ada hal di situ. Ada hal, bisa saja ujian kepada murid-muridnya ataupun ujian daripada itu Allah untuknya, atau kasih sayang. Tapi kalau kita berbicara tauhid itu begitu. Tapi kalau kita berbicara sunnatullah begitu. Di sini
Di sini asbabnya, penyebabnya asbab ya, asbab. Meskipun asbab ini tidak ada bekas. Nah, asbab tidak ada bekas, hakikatnya tidak ada bekas. Nah, orang yang bisa keluar dari sunnatullah, keluar dari asbab musabab, itulah para wali, kekasih-kekasih Allah. Dia tidak ikut lagi asbab musabab. Kenapa? Karena pikiran perasaannya sudah lebur 1 kali 25 jam. Bahkan 1 kali 25 jam itu ya mungkin pada saat sedikit lupanya sedikit saja. Artinya ketika dibandingkan dengan lalai dengan sadarnya itu lebih banyak begitu. Sehingga Allah Ta'ala tampakkan pembuktian daripada mujahadahnya tadi, tazkiyatun nafsnya. Ketika dia mendiamkan pikiran perasaannya lebur kepada Allah melalui hakikat Muhammad, dibuktikan oleh Allah karomah-karomah. Kalau Nabi mukjizat yang ada pada dirinya masing-masing. Ada pembuktian dengan cara melepaskan dulu, injak dulu itu pikiran perasaan, injak dulu kepala, taruh di bawah, injak kepala, injak dulu betul-betul pikiran perasaan itu. Adam itu mau di-kek dulu. Nah, tapi keknya ini, kita kan kalau dikeknya itu sedikit-sedikit. Ketika sudah pikiran perasaan duduk di rasa sejati, di diri sejati, otomatis itu mati Adam. Mati, lebur. Itu otomatis itu. Hancur, fana, lebur itu. Otomatis kalau dia sudah duduk di situ. Nah, ciri-cirinya ketika dia duduk di rasa sejati, duduk di dalam pusar itu, pikirannya tenang, perasaannya tenang, itu lebur. Namanya fana fi Rasulullah, fana fi sir. Nah, ketika fana fi sir ini, fana fi Rasulullah berulang-ulang 1 kali 25 jam atau lebih banyak sadarnya, maka dia bisa saja, jangankan bisa saja ya, apapun itu Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala merahmatinya, dia bisa keluar dari hukum sunnatullah. Kalau sudah keluar dari hukum sunnatullah, misalnya sudah keluar dari hukum asbab musabab, orang itu 20% makanan tadi tidak berlaku lagi. Pola hidup, mau dia begadang sampai 40 hari tidak jadi masalah. Mau dia tidak tidur selama 7 tahun tidak jadi masalah. Dia sudah keluar dari hukum sebab akibat. Begitupun dengan makanan. Mau dia tidak makan berhari-hari, bertahun-tahun, ada yang begitu. Tidak jadi masalah. Atau dia mau makan apapun, bahkan diracun pun, misalnya. Atau makanan itu banyak membuat mudorot di hukum asbab musabab di sunnatullah itu tidak berlaku. Nah, karena kenapa? 70% ini tadi sudah tidak ada lagi. Sudah tenang. Sudah kembali, jiwanya sudah tenang, bukan jiwa yang gentayangan ke sana kemari seperti kita, seperti saya. Itu kalau kita berbicara sunnatullah. Kita berbicara sunnatullah ini. Tapi kalau berbicara tauhidnya, hakikatnya 100% penyakit itu dari Allah Ta'ala. Itu tidak bisa digugat. Tidak bisa, semua tidak ada bekas. Tapi kalau kita berbicara sunnatullah ini, ke sini. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang seperti kita ini yang baru belajar berjalan dan sebagainya misalnya sudah terlepas dari hukum sunnatullah? Apakah kita ini sudah terlepas dari hukum asbab musabab seperti para wali? Belum, jauh sekali. Jadi meskipun secara sekarang ini, meskipun misalnya kita tetap melakukan, melatih ikut sunnatullah, tapi jangan pernah meyakini sunnatullah asbab musabab itu ada. Artinya tidak ada bekas. Meskipun kita masih makan, masih minum misalnya, masih tidur dan sebagainya, masih kesana kemari, lalainya lebih banyak. Tapi jangan pernah meyakini asbab itu ada kenanya, tidak ada bekas asbab itu. Tapi karena kita ini masih di dalam lingkungan ini, maka belum. Kenapa kita masih di dalam lingkungan ini? 70%-nya kita ini berapa persen? 70% ini mungkin kurangnya itu 10% saja, pikiran perasaannya tenang. 60%-nya masih kesana kemari. Artinya kalau kita hisap diri kita,
hari ini misalnya, misal hari ini, lebih banyak dihitung dulu, dihisap dulu, dihitung dihitung dulu, dihisap dulu, lebih banyak sadar apa lalainya? Oh, lebih banyak ini, lebih banyak lalai. Ketika lebih banyak lalai ditimbang, otomatis timbangannya lebih banyak lalai, itu pasti kita mendapatkan neraka dunia. Neraka dunia. Pikiran perasaan tidak enak. Tidak enak. Tapi kalau sadarnya adalah atau dirahmati Allah Ta'ala, pasti dia dapat jannah secara dunia. Surga dunia dia dapat. Pikirannya, perasaannya tenang. Jadi itu tadi kuncinya justru di sini, di ruhani. Di ruhani kuncinya. Di batin kuncinya, di jiwa itu, pikiran perasaan. Pikiran perasaan otomatis kalau dia sudah tenang, napas tenang, bukan menahan napas, ini masuk napas senang, bukan sengaja memperlambat begitu, dia sengaja tahan, bukan. Napasnya tenang. Ketika pikiran perasaan itu tenang, napas juga tenang. Makanya biasanya dulu orang-orang dulu, tabib-tabib dulu, bahkan dokter pun mungkin sekarang masih pakai, itu bisa melihat orang itu dari napasnya saja. Dari napasnya. Oh, ini napasnya begini-begini. Oh, ini anunya ini. Dia bisa tahu itu. Dia ada ilmunya. Nah, kalau napas sudah tenang, otomatis jantung juga ikut tenang. Itu hukum alam, sunnatullah. Tapi kalau memang seperti kita ini diuji oleh Allah Ta'ala, pasti ada maksud di situ. Contoh seperti kita diuji penyakit jantung. Apa asbabnya? Apa maunya Allah Ta'ala di situ? Misal satu contoh, kalau kita disakitkan di jantung, apa yang kita inikan? Nah, itu mungkin ada maksudnya untuk kita itu memperbanyak zikir qalbi. Ismuzat di situ dihantam Allah. Dan dua, untuk memperkuat kesadaran kita dalam tazkiyatun nafs kepada latifatul qalbi. Karena kalau kita tidak ada sakit di situ, tidak fokus ke situ, kita lalai. Allah sayang, saking sayangnya Allah Ta'ala memberi sakit kepada dua jari di bawah susu kiri, terasa sakit di situ. Maka Allah kasih tahu secara tidak langsung, sadari ini jantungmu ini, bersihkan dengan Allah. Kalau kau sudah bersihkan, saya sembuhkan. Tapi kalau kita hanya berobat saja orang lain, misalnya dengan perantara orang lain itu menyembuhkan kita, itu hanya 30%. Kalaupun ada sembuh, ya alhamdulillah, itu karomah dari Allah Ta'ala. Itu maunah daripada Allah Ta'ala. Tapi jarang. Jadi pembersihan yang paling bagus itu juga selain daripada di luar diri kita, itu 70%-nya dari dalam diri semua. Nah, itu secara sunnatullah begitu. Jadi banyak ya manfaatnya, banyak sekali manfaatnya, terutama bagi jiwa kita, pikiran perasaan tenang. Nah, jadi ketika tazkiyatun nafs itu dilakukan istiqomah ini betul-betul istiqomah, Allah Ta'ala akan sayangi hamba-hamba itu, insyaallah Ta'ala. Jadi kurang lebih seperti itu, hadirin semuanya. Maaf papan tulisnya juga agak terlalu jauh ya, karena tembok juga. Nah, intinya tadi sudah dijelaskan tentang ini, tentang bagannya ini. Ya, acak-acakan, tulisan juga jelek. Yang penting sudah dijelaskan tadi. Intinya bagaimana si Adam itu pikiran perasaan itu dikurung di hakikat Muhammad. Dikurung di hakikat Muhammad. Di mana hakikat Muhammad kedudukannya pada diri? Di hati nurani. Di mana itu? Di dalam pusar. Di sini larinya. Nah, kemungkinan kalau di sini pikiran perasaan sudah di sini, terus lebih banyak di sini, 1 kali 25 jam, misalnya 1 kali 25 jam satu hari itu lebih banyak di sini kalau dihisapnya, maka insyaallah Ta'ala nanti sedikit demi sedikit Allah Ta'ala akan keluarkan kita dari hukum sunnatullah, sedikit demi sedikit. Tapi bukan itu niatnya, fokus saja kepada Allah, untuk melebur kepada Allah melalui hakikat Muhammad. Nah, jadi seperti itu, hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pertanyaan yang bagus.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.